Assalamualaikum, halo Pianos, kembali lagi di channel saya, channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat Pianos semua, di sini ada sebuah informasi ya dari Newsway, yang mana keterangannya harga dan prediksi jaringan Pi. Koin Pi ditetapkan untuk menghasilkan 1000 jutawan pada tahun 2023. Wow ya. Ngeri nih. Oke, kita akan melanjutkan ya. Harap jangan di skip-skip videonya ya. Ini menarik sekali untuk kita bahas. Proyek Pi lebih dari sekedar alat tukar menambang aset kripto. Ini adalah jaringan layanan yang paling berhubungan yang memiliki nilai Pi prototip yang menyelesaikan transaksi dalam waktu kurang dari 8 detik. Perangkat lunak browser Pi juga memungkinkan pengembang untuk menguji dan menginstal program pihak ketiga yang terdesentralisasi. Sementara mayoritas komunitas kripto waspada karena kekhawatiran bahwa itu mungkin penipuan karena penundaan peluncuran mainnet. Perangkat lunak Pi ramah lingkungan dan tidak menguras baterai ponsel, berbeda dengan program penambangan lainnya. Hackathon yang sedang berlangsung dan yang diadakan di masa lalu juga menunjukkan bahwa proyek ini jauh dari penipuan. Terlepas dari ketidakpercayaan, beberapa fitur jaringan Pi sangat penting untuk menunjukkan bahwa jaringan ini dapat dipercaya. Pioneers sekarang optimis bahwa setelah mainnet dirilis, mereka akan dapat memperdagangkan koin yang ditambang di bursa terpusat. Kita lanjutkan. Prediksi harga Pi untuk tahun 2023. Ingatlah bahwa jaringan Pi masih belum dapat diakses melalui mainnet. Ini menunjukkan bahwa pertukaran cryptocurrency terkemuka manapun tidak akan memberikan koin Pi harga yang wajar, karena belum terdaftar secara resmi di bursa, karena tim inti menjauhkan diri mereka dari daftar IOU koin antara Desember dan Januari ini tahun ya. Jadi itu hanyalah Picoin IOU, bukan Picoin asli ya yang ada di bursa exchange apapun namanya, bursa atau exchange itu. Kalau ada Picoinnya itu hanyalah Picoin IOU gitu ya, bukan Picoin yang asli ya. Batasan firewall di mainnet tertutup akan segera dicabut dan jaringan terbuka akan aktif. Kemudian koin yang dapat ditambang dari smartphone akan tersedia untuk masyarakat umum dan harganya akan dilacak dengan benar di berbagai bursa. Menurut perkiraan harga, Pi mungkin diperdagangkan dalam kisaran $13 dan $19 pada November 2023. Untuk basis pengguna yang besar, nilai aktivitas ini kemungkinan tidak akan menghasilkan banyak uang. Meskipun jaringan Pi masih dalam pengembangan, proyek blockchain telah diadopsi secara luas. Protokol tersebut memiliki lebih dari 100.000 pengguna aktif pada Juni 2019 dan di atas 29 juta pada Mei 2020. Saat ini jaringan Pi memiliki lebih dari 45 juta pengguna. Ya, jangan komentar dulu, nanti akan saya jelaskan ya kepada Anda. Koin Pi diharapkan untuk melanjutkan pawai integrasi blockchain. Metrik penting untuk keberhasilan adalah membangun ekosistem pengembangannya. Peluncuran hackathon fase 3 menunjukkan apa yang diinginkan jaringan dalam jangka panjang. Solusi pembayaran terdesentralisasi yang baru perlu meningkatkan metrik fundamentalnya untuk mempertahankan paritas dengan aset lain jika Picoin ingin terus relevan di industri kripto. Mengingat tingkat penerimaan masyarakat yang lebih besar untuk hal ini, hal itu tidak dapat dihindari dan menemukan hal-hal penting seharusnya tidak sulit. Nilai koin Pi mungkin akan mencapai $50 dalam skala sedang jika digunakan sebagai mekanisme pembayaran oleh banyak bisnis dan toko. Token yang dapat ditambang mungkin meningkat menjadi $100 sebelum tahun 2024 berakhir, menurut perkiraan harga koin Pi yang lebih optimis gitu ya. Ya, kalau secara pandangan Picoin ini adalah kripto, kemungkinan ya akan seperti inilah nilai-nilainya ya. Dan pandangan dari
seorang Mbah Tandra Teja terkait Picoin saat open mainnet itu harganya $1, itu adalah kebodohan ya. Kalau kalau dalam segi Picoin ini sebagai kripto gitu ya, kalau sebagai kripto, tapi sebagai uang digital, sebagai proyek jangka panjang ya istilahnya ya uang digital dunia gitu ya, uang digital dunia yang memang melebihi dari kripto ya. Dan memang Picoin ini tercipta bukan untuk menyamai seperti kripto, dia sebagai Picoin sendiri, sebagai uang digital dunia ya. Maka nilainya itu bukan disepakati oleh bursa atau exchange gitu ya, dan sangat kecil kemungkinan dia masuk bursa atau exchanger gitu ya. Dan tentunya seperti yang kalian tahu, di luaran sana banyak yang menggunakan Picoin sudah sebagaimana uang digital, sebagaimana uang yang mereka gunakan sehari-hari gitu ya. Seperti halnya di China itu yang paling marak digunakan sekarang ya Picoin ya. Di sana dari toko kecil, toko besar ya, bahkan di jalan-jalan pun sudah banyak juga itu yang logo-logo Pi dipajang gitu ya di China. Jadi sahabat pioners, kalian jangan salah kaprah ya. Kalau secara pandangan Picoin sebagai kripto ya seperti inilah penjelasannya, bisa kisaran $50 gitu ya paling tinggi. Ini kan sebagai kripto, tetapi tujuan Pi bukan sebagai kripto, tapi sebagai uang digital dunia gitu ya. Dan kalau untuk diedarkan ke seluruh masyarakat dunia ya, jumlah suplainya yang 100 miliar itu sangatlah sedikit ya. Karena itulah diharuskan di angka yang tinggi untuk nilai Picoin-nya. Mengapa China menentukan satu Pi $314.159? Karena China mengambil dari visi dan misinya ya, mempelajari dari visi dan misi proyek Pi ini ya, sebagai apa dan untuk apa. Nah, kurang lebih begitu ya. Karena itulah mereka juga mengambil dari rumus angka-angka Pi ini ya, sehingga dijadikanlah suatu patokan nilai konsensus untuk Picoin. Satu Pi sama dengan $314.159 gitu ya. Dan yang paling kuat ya, yang paling kuat membuat mereka itu sangat optimis ya, sangat yakin dengan nilai Pi $314.159 ya, karena visi dan misinya sebagai uang digital, sebagai proyek berjangka panjang ya, agar Picoin ini tidak dikuasai oleh para cukong-cukong, oleh orang-orang yang kaya tentunya. Kalau misal dia seperti kripto dengan harga seperti di sini ya, $15 tadi yang disebutkan ya, bahkan berapa tadi ya, $50 itu ya, itu akan lebih, bahkan sampai sebelum 2024 katanya $100 gitu ya. Maka kalau seperti ini nilai Picoin saat di awal open mainnet ya, wah hancur ini proyek ya. Semua pioners akan berbondong-bondong menjual Picoin-nya ya, akan menjual Picoin-nya ya. Jadi percuma pihak core team mengadakan hackathon menciptakan proyek ini untuk jangka panjang, jadi percuma gitu. Karena pioners itu berbondong-bondong menjual Picoin-nya ke orang-orang kaya ya, ke vendor-vendor yang udah kaya gitu. Contohnya seperti Elon Musk, dia kan sang pengkoleksi kripto juga tuh ya. Jadi otomatis ini menjadi peluang besar untuk membuat dia akan lebih kaya lagi gitu. Karena nilainya yang sangat, istilahnya kalau $100 ini mungkin untuk seorang Elon Musk hanya 500 perak mungkin ya. Atau 100 perak gitu. Untuk seorang Elon Musk $100 ini kemungkinan ya itu tadi, mungkin hanya 100 perak dalam pandangan dia ya. Kan dia punya uang banyak gitu. Ya. Jadi Anda harus memahami ini ya. Seharusnya ke depan saat open mainnet orang-orang kaya itu hanya sebagai vendor ya. Hanya sebagai vendor yang memfasilitasi para pioners ya. Dan nilai Pi juga harus stabil dengan nilai $314.159 ya. Elon Musk pernah ya mengatakan bahwa
mobil Teslanya bisa dibeli dengan Bitcoin. Akhirnya nggak jadi gitu, karena Bitcoin ini ya sebagai cryptocurrency kan ya jadi permainan orang-orang cukong yang ingin mendapat keuntungan gitu ya. Akhirnya seperti sekarang ini harganya anjlok, hancur gitu ya. Harga Bitcoin yang dulunya hampir menyentuh 1 miliar ini jadi turun berapa, 300 jutaan ya. Aduh ya, itulah mengapa Elon Musk nggak jadi gitu untuk menerima pembayaran dengan Bitcoin untuk membeli mobil Teslanya itu gitu. Kemungkinan besar Picoin ini memang dipersiapkan ke depannya, yang mana bisa untuk membeli mobil Teslanya punya Elon Musk gitu ya. Karena apa? Elon Musk sendiri tentu di balik proyek Pi Network ini juga adalah perbincangan langsung dengan Dr. Nicholas gitu ya. Nggak mungkin lah ya, apalagi Elon Musk mengambil logo Pi, tentu ada pembicaraan Elon Musk dengan Dr. Nicholas ya. Mengambil logo Pi yang saya maksudkan ini yaitu Pi-phone. Tentu kalian tahu di situ berlogokan Pi. Logo Pi ini yang memperkenalkan, yang menciptakan, nah ya, yang memunculkan proyek Pi Network ya. Jadi sahabat Pioners, hati-hati kalau menilai proyek ini scam atau segala macamnya, karena kedepannya proyek ini akan benar-benar menjadi proyek raksasa dunia ya. Yang bertahan tentu akan sukses, yang nggak sabaran ya, selamat, Anda ketinggalan zaman gitu ya. Zaman semakin maju, pikiran Anda masih di zaman batu gitu, nggak maju-maju. Aduh ya, jadi kalau pengen hidup Anda maju ya, ikutilah orang yang maju, ikutilah orang yang positif. Orang positif itu pasti berpikir maju. Ya, dia selalu menerima perubahan. Kalau orang yang negatif mah ya, dia anggap itu perubahan itu nggak ada, kurang lebih begitu ya. Jadi ayo kita sama-sama maju ya. Kalau kita pengen sukses, jangan mundur ya. Oke, sekian dulu untuk informasi kita, semoga bermanfaat dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.